miles from comfort. We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Nah, ini ada kisi-kisi penalaran matematika ya. Itu yang tahun kemarin UTBK 2023 itu ada tentang teori bilangan, kemudian bidang datar, ada persegi panjang seperti itu ya bidang datar, bangun ruang, ada bangun ruang itu banyak. Dimensi 3 kita memang tidak belajar ya di SMA, tapi insya Allah nanti kalian ingatlah volume, luas permukaan kayak gitu. Biasanya tuh yang umum-umum aja seperti kubus, balok, kemudian kerucut, tabung, seperti itu. Kemudian ada perbandingan. Kalau ini lebih ke soal cerita, kemudian nanti kalian disuruh menalar. Kemudian limit dan fungsi kuadrat. Jadi di penalaran matematika ini lebih ke cenderung ke soal cerita. Beda dengan pengetahuan kuantitatif kemarin. Kalau pengetahuan kuantitatif kan materi SMA ya kebanyakan ya. Dan seringnya tuh the point gitu, nyari ini, diminta menghitung ini. Tetapi kalau penalaran matematika itu nanti kita ada bentuk-bentuk soal cerita yang kemudian nanti kalian diminta menyelesaikan atau menyimpulkan dari beberapa pernyataan yang ada di soal. Kalau di kisi-kisinya itu penalaran matematika ada 20 soal. Tetap semangat ya, bisa komen iya Bu atau gimana gitu biar nggak krik-krik. Kalau berkenan open mic yo nggak apa-apa, malah senang bulan jadi tambah semangat gitu belajarnya. Kita mulai ya. Ini untuk yang nomor 1. Soalnya memang panjang karena memang soal cerita. Tipsnya ya nggak usah yang kayak pakem banget, dilihat sekilas-sekilas saja yang diminta pertanyaannya apa, kemudian nanti kita arahkan ke soalnya gitu. Kadang kan soalnya panjang tetapi yang diminta itu nggak semua informasi di sini yang akan kita cari gitu. Misal di sini ya, ada lahan itu luasnya 144 meter persegi. Nah, rumah itu terdiri dari kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 teras, 2 kamar tidur anak yang luasnya sama. Nah, ini informasi ya ini ya, 2 kamar tidur anak luasnya sama. Kemudian 1 ruang tamu keluarga, 1 dapur, 1 ruang makan, dan lain-lain ya. Nah, kita fokus ke pertanyaannya di sini. Jika perbandingan luas kamar tidur utama dan 2 kamar tidur anak 2:3 dan luas 1 kamar tidur anak itu 12,5% dari luas keseluruhan. Maka luas kamar tidur utama berapa? Nah, langkah pertama kan kita hitung dulu ini luas 1 kamar tidur anak. Luas 1 kamar tidur anak. Luas lahannya tadi kan 144. Berarti kamu hitung 12,5% dari 144. Sudah menyiapkan kertas atau buku coret-coretan kan? Silakan dicoba. 12,5. Jadi luas kamar tidur anak ya, kamar tidur anak. Itu 12,5% dari total keseluruhan luas tanah. Luas tanahnya 144 meter. Kamu hitung. Ketemu berapa hasilnya? Iya benar 18. Ketemu 18. Nah, ini kamar tidur anak. Kemudian tadi perbandingannya di sini kan luas kamar tidur utama. Luas kamar tidur utama dibanding dengan 2 luas kamar tidur anak itu 2:3. Nah,
Berarti ya udah kita cari 2 luas kamar tidur anak. Mana itu? 18 bagi 3 kali 4. Ya 24 jawabannya. Gitu juga nggak apa-apa. Itu langkah cepatnya ya. Tuh. Ketemu luas kamar tidur utama sama dengan berapa nak? Langsung gitu ya? Pakai cara enggak? Atau suka yang cepat? Langkahnya yang cepat. Kalau yang masih belum bisa mikir cepat, ada langkahnya seperti ini ya. Jadi 2 luas kamar tidur anak itu kan 36 nanti. Dengan 2/3. Terus ini kita sederhanakan. 12. Kemudian dikali silang luas kamar tidur utama 24. Kalau ada yang punya cara cepat juga nggak apa-apa. Meter persegi. Oke, next ya. Nanti kalau ada soal yang sama, intinya kalian harus cermat melihat yang diketahui dan juga yang ditanyakan. Kalau pengen cepat bisa dijujuk aja yang ditanya sama yang diketahui. Karena kadang soalnya tuh panjang tapi pertanyaannya itu hanya inti-intinya aja. Tuh. Next ya. Ini UTBK 2023 ya, TPS, tes potensi skolastik PM, penalaran matematika. Nah, ini di sini ada tabel ya, ini tabel tapi tabelnya hilang otaknya. Di sini ada toko maju menerima kiriman minyak goreng itu dari 3 pemasok. Ada merek A, B, dan C. Yang merek A itu dia mengirim setiap 3 hari sekali. Total pengirimnya itu 10 liter. Merek B 4 hari sekali, 15 liter. Toko C, merek C, setiap X hari 20 liter. Nah, ini yang ditanyakan apa? Pada tanggal 1 April 2023, toko tersebut menerima kiriman minyak goreng A, B, dan C secara bersama untuk pertama kalinya. Volume minyak goreng merek A dan B yang diterima toko maju pada bulan April adalah berapa liter? Oke. Nah, berarti dalam bulan April itu ada berapa hari? Coba dijawab. Yang April, nggak usah lihat kalender ya, harus udah bisa ngitung ini SD. Bulan April itu ada berapa? Yang beda sendiri itu kan bulan Februari ya, kalau 28, tapi kalau kabisat itu 29. Kalau yang lain kan pasti selang-seling, 30, 31, 30, 31. Dulu waktu SD diajari tidak? Waktu cara menghitung hari waktu SD. Itu kalau Bu Nani dulu mengepalkan tangan kayak gini, nak. Kalau kalian nggak tahu gimana caranya. Mengepalkan tangan, kemudian yang menonjol dimulai dari telunjuk ya. Dari telunjuk yang menonjol ini ada ruas jari kita yang menonjol. Ini kan Januari, ngitungnya dari itu. Januari 31. Februari ini beda sendiri ya. Terus Maret 31, April yang legok. Yang menurun, ruasnya yang menurun ini 30. Kalian gimana cara ngafalinnya? Beda-beda ya, kalau ini gitu. Jadi April ini kan legok gini ya, ini 30, yang menonjol 31. Habis April kan Mei, nah Mei 31, terus Juni legok lagi, itu 30. Kayak gitu. Lanjut. Kalau kalian gimana cara ngafalinnya? Pasti ada beda-beda ya. Jadi April berapa hari? April berapa hari, Deni? Jadi kita kamu ngikutinnya urut dulu, jadi jangan menjujuk, kasihan temenmu yang belum tahu gitu.
Kalau langsung jawabannya 220, prosesnya gimana? Kan nggak ada. Ya, bulan April 2023 itu kan ada 30 hari. Gitu ya. Nah, berarti untuk minyak merek A ya, dia kan ngirimnya 3 hari sekali. Berarti berapa kali dalam 1 bulan itu? 30 dibagi 3. Dia 10 kali. Berarti volume yang dia kirim dalam 1 bulan berapa? Tinggal dikalikan. 10 dikali 10 liter. 100. Kemudian yang merek B, caranya sama. Dari 30 hari dibagi 4. Karena dia mengirimnya setiap 4 hari sekali. Berapa hasilnya ini? Koma ya, 7,5. Nah ini kalau hari kan nggak mungkin setengah, jadi kita bulatkan ke atas menjadi 8 kali. Ingat-ingat ya, hari manusia kayak gitu nggak mungkin koma-komaan, jadi harus utuh. Di 8, terus yang B tadi kan 15 liter. 8 kali 15, 120. Ya. Kemudian total. Jadi totalnya adalah 220. Jadi ini mungkin yang membuat kalian agak nanti kok ketemu koma-koma gitu di sini yang dibagi 4 ini kalian bulatkan ke atas, lalu ke atas ya gitu. Udah paham ya? Bisa kan insya Allah? Udah ya, 220 selesai. Next. Nah di sini ada soal. Jangan malas baca ya karena memang literasinya lumayan banyak di UTBK itu. Di sini ada soal, dalam kelas terdapat 20 siswa, 20 murid, perbandingan murid laki-laki dan murid perempuan itu 3:2. Jadi 20 murid, P banding L itu 3:2. Rata-rata nilai ujian matematika kelas tersebut, rata-rata ujian matematika ya, X gabungan, jadi semua orangnya, itu 78. 2 minggu kemudian gurunya mengadakan ujian kedua. Ini X-gap 1, X-gap 2. Itu nilainya meningkat 6 poin. Jadi dari 78 nambah ke 6. 84 ya jadinya. Diketahui 10 murid mendapatkan nilai yang sama. Berarti ini nanti yang 84 ini terdiri dari 10 murid yang nilainya sama. 10 murid nilai sama dan 10 murid nilainya naik. Nah, terus yang ditanyakan di sini nomor 3, perubahan rata-rata nilai 10 murid lainnya pada ujian kedua. Berarti nilai yang naik kan. Kita cari rata-rata nilai yang naik. Caranya gimana? Pakai rumus X bar gabungan. Gimana nanti N1 dikali X1 bar. Jadi rata-rata yang tadi yang siswa yang sama ditambah banyak siswa yang naik nilainya dikali rata-rata nilai yang naik dibagi total siswa 20. Jadi kan 84 ya. N1 itu nilai yang sama, anak yang mendapatkan nilai yang sama itu 10 anak. Nilai rata-ratanya kalau nilainya sama ya rata-ratanya berarti tetap 78. Kemudian untuk yang N2 itu juga tadi yang naik 10 anak ya nilainya.
Rata-ratanya berapa? Ya kita cari. Yang akan kita cari ya itu. Udah. Seperti ini. Silakan dihitung. Coret-coret. Pakai buku, pakai kertas. Ini pindah ruas ke sini ya. Ingat loh kemarin kalau ada pecahan seperti ini, kita pindah ke kiri dan dikali. Coba bisa dihitung. 84 dikali 20 sama dengan 10 dikali 78 ditambah 10 kali X 2 bar. Hasil akhirnya berapa? Coba dihitung. 90. Ya, betul. 90. Teman 90 ya. Nah, berarti rata-rata 10 siswa yang naik tadi itu 90. Berarti perubahannya berapa? Tadi kan dari 78 kan? Perubahan. Rata-rata mereka di awal itu kan 78. Dia berubah menjadi 90. Berarti perubahannya berapa poin? 12. Ya, 12. 12 poin. Gitu ya. C jatuhnya. Tuh, untuk yang nomor 3. Yang nomor 4 itu kan jika setengah dari banyak murid yang mendapat nilai sama itu laki-laki. Tadi yang mendapat nilai sama kan 10 siswa ya, 10 murid. Separuhnya, setengah dari murid yang nilainya sama itu laki-laki. Berarti laki-laki yang nilainya sama itu ada 5. Berarti sisanya perempuan yang nilainya sama. Berarti sama-sama 5. Maka banyak murid perempuan yang tidak mendapatkan nilai sama pada kedua ujian tersebut. Yang cowok kan 5 yang sama, yang cewek 5 yang sama. Berarti sisa ceweknya itu nanti yang nilainya naik. Nah, cewek sama cowoknya berapa, Bu? Ini tadi ada keterangan kan di sini. Laki-laki dan perempuan itu perbandingannya adalah 3:2. Laki-lakinya lebih banyak. Coba kamu hitung. 3:2 untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki banding perempuannya kan 3:2 ya. Ya udah kita cari. Berarti laki-lakinya 3 per jumlahnya itu 3 tambah 2 itu 5 dikali 20 murid tadi. Jadi laki-lakinya ada 12, perempuannya sisanya 8 kan. Yang perempuan 8. Nah, tadi kan yang nilainya sama 5 anak. Berarti yang nilainya naik perempuan yang nilainya berubah. Berapa orang hadinya? Ini nalar sih sebenarnya kalau yang nomor 4. Tapi kalau yang nomor 3 itu benar-benar yang ngitung. Kalau yang 4 ini nalar. Dari 10 siswa yang nilainya sama itu separuhnya cewek, separuhnya cowok. Berarti kan 5-5. Nah, terus setelah dihitung, jumlah murid cowoknya 12, jumlah murid ceweknya 8. Tadi yang nilainya sama 5 anak yang cewek. Berarti sisanya kan nilainya berubah. Berapa anak yang berubah? 3. Ya, tinggal dikurangi aja kan. 8 kurangi 5. Itu ya, Nak ya. Jadi diingat-ingat ini rumusnya ini. Baik di kuantitatif ataupun di penalaran itu sering keluar. Jadinya kalian harus mendarah daging rumus ini. Ini sering banget. Bahkan di pengetahuan umum waktu Bu Nani ikut
tes-tes kayak CPNS dan lain-lain itu kayak gini juga sering keluar. Jadi memang pengetahuan umum gitu, penalaran umum. Di kuantitatif juga ada. Gitu ya. Lanjut. Yang nomor 5 ini soal cerita. Pokoknya soal cerita terus kalau penalaran matematika. Ini berkaitan tentang permutasi. Ada berapa orang itu? 6. Ya, 6. Ini kan Pak Sukma, kemudian Bu Sukma, dan mempunyai 4 orang anak. Jadi total anggota keluarga, atau bisa kita tulis N ya, N-nya itu ada 6. Anaknya itu ada 2 laki-laki dan 2 perempuan. Suatu hari mereka sedang berada di restoran untuk makan malam, di mana mejanya itu berbentuk lingkaran. Nah, ini kalian ingat permutasi kan? Permutasi siklis. Di mana permutasi itu digunakan untuk menentukan banyak cara duduk. Banyak cara duduk yang melingkar. Rumusnya masih ingat nggak? N-1 faktorial. Ya. Jadi berapa jawabannya? 6 kurangi 1, 5 ya. 5 faktorial berapa hasilnya? 120. Iya, betul. 120. Jadi 120 cara duduk. Jika tidak ada syarat apapun ya, jadi cuman duduk gitu aja bebas. Nah, beda lagi kalau ada syarat yang di nomor 6 ini. Jika Pak Sukma dan Bu Sukma harus selalu duduk berdampingan, maka ada berapa cara duduk mereka. Berarti Pak Sukma dan Bu Sukma ini kita anggap 1. Ditambah 4 anak ya. Berarti N-nya ketemunya 5. Jadi cara duduknya nanti N-1 faktorial masih dikali dengan 2 faktorial. Kok 2 ini dari duduknya ada 2 kemungkinan. Bisa kanan kiri, bisa kiri kanan ya. Dia ada 2. Hasil akhirnya berapa? Ketik aja dan nggak apa-apa. 48. Ya, betul. Itu ya. Yang lain yang nyimak atau sedang beraktivitas apapun bisa dicermati dan diperhatikan langkah-langkahnya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini langsung ngeh caranya gitu. Next ya, ini gampang, ini kelas 12 awal semester 1. Nah, ini mirip kayak kuantitatif ya, tapi lebih ke soal cerita. Jadi kehidupan sehari-hari gitu. Pak Sandi mempunyai senapan untuk latihan menembak. Hari ini Pak Sandi berencana latihan di atas bukit. Ketinggian peluru mengikuti fungsi ini. HT 14 ditambah 12T dikurangi 2T kuadrat. Dia membentuk fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu nanti kan ada titik puncak atau tinggi maksimum ya. Dia kan nanti kan pelurunya kan ditembak seperti ini. Nah, nanti ini ada tinggi maksimum atau Hmax ya kalau di sini. Karena pakainya bahasa Inggris. Hmax. Terus yang ditanyakan ini, berapa lama peluru tersebut berada di atas tanah? Kalau di atas tanah, berarti ketinggiannya 0. Pada itu. Yang di sekolah juga bisa join. Iya, silakan. Berapa lama peluru tersebut berada di atas tanah? Berarti ketinggiannya 0. Yaudah,
Dari fungsi kuadrat tersebut, kita sama dengan kat 0. H itu kan tinggi ya. 0 sama dengan 14 ditambah 12T minus 2T kuadrat. Nah, kita cari T-nya. T itu time ya, detikannya dulu. Ini kalau nggak mau minus, bisa pindah ruas ke kiri semua. 2T kuadrat minus 12T minus 14. Nah, ini cara pemfaktorannya biasa aja. Kalau dilihat, oh angkanya bisa disederhanakan, disederhanakan aja biar lebih ringkas. T kuadrat min 6T min 7 sama dengan 0. Udah kamu faktorkan ini. Berapa hasilnya? Kalau angkanya bilangan prima kayak gini enak banget, Mak, karena kan cuman dia sama angka 1. Beda kalau 6 gitu kan bisa 6, 1, 2, 3, faktornya banyak. Tetapi kalau angka 7 bilangan prima seperti ini kan nggak jauh dari pasti 7 sama 1. Tinggal kita ngecek plus minusnya aja di sini. Yang 7 ini plus apa, men? Min. Ya, ini mau Amar ya yang jawab. Iya, men ya, yang 7 men, yang 1 plus. Kenapa Bu? Ya karena biar nanti hasilnya kalau dijumlah yang tengah ini loh, yang koefisien B ini 6. Minus 6. Minus 7 ditambah 1 kan minus 6. Tuh. Insya Allah kalian udah paham lah ini. Udah tinggal disamakan dengan kan 0. Berarti T-nya ketemu 7 atau T-nya ketemu min 1. Nah, karena detik waktu itu nggak mungkin minus ya. Jadi yang dipakai itu yang 7. Ini tidak memenuhi. Jawabannya 7 detik. Kalau kalian paham, paling ini tadi nggak nyampe semenit itu udah selesai. Tapi karena ini bahas bareng-bareng, jadi kan ya memang harus pelan-pelan. Kemudian ketinggian berikut dapat dicapai peluru tersebut kecuali. Nah, kalau peluru dilempar kan ada ketinggian maksimum ya. Kita cari itu ketinggian maksimumnya. Baru nanti kita dapat menyimpulkan yang nggak mungkin yang mana. Gitu. Kita cek ya. Cara menentukan tinggi maksimum itu ada 2 cara. Ada pakai rumus titik puncak yang kelas 10, bisa juga pakai turunan. Kalian pilih yang mana? Atau dua-duanya dijelaskan? Turunan aja, Bu. Pakai turunan. Oke, pakai turunan ya. Kalau pakai turunan tinggal ada syarat ya. Suatu fungsi ini berada di ketinggian maksimum. Syaratnya itu turunan pertamanya disama dengankan 0. Jadi kita harus mencari turunan dari HT. Kemarin kan sudah tak jelaskan ya turunan itu apa. Kalau angka dia jadi 0, ini tak tulis di sini, H aksen T. 14 itu kalau diturunkan dia jadi 0. 12T. Yang ada hurufnya pangkatnya 1, T itu kan pangkat 1 ya. Dia hilang. Jadi T-nya itu jadi pangkat 0. Pangkat 0 kan 1. Jadi 12 kali 1 tetap 12. Atau cara gampangnya kalau ada hurufnya yang pangkat 1, hurufnya itu hilang. Tinggal sisa angkanya, koefisiennya. Kalau berpangkat, itu pangkatnya ke sini, turun. Jadi 2 kali 2, T pangkat 1. Di hasil akhirnya 12 minus 4T. Tuh. Ini turunan ya. 12 dikurangi 4T sama dengan 0. Minus 4T. Berarti T-nya 3. Ini T-nya atau waktu. Jadi dia nanti akan maksimal di T yang 3 detik. Jadi ini belum selesai. Kita cek ke cari HT-nya. Kita masukkan ke soalnya. T-nya diganti dengan angka 3. Disubstitusi. Ketemu berapa? Ada yang udah hitung? H maksimalnya ketemunya.
Dihitung dulu nggak apa-apa. 32. Ya, betul. Ini H-max-nya 32. Berarti di opsinya ini nggak mungkin dia nanti melebihi ini, karena ini tinggi maksimum. Jadi jawabannya yang mana ini? Kan kecuali mintanya. 38. Iya, 38. Tuh. Tidak mungkin. Gitu ya. Ingat-ingat caranya. Kalau nggak tahu turunan, Bu, ya harus tahu belajar. Kalau nggak pengen pakai turunan, kalian bisa pakai rumus titik puncak. Kalau ndelalah lali banget sih sama turunan, kalian bisa pakai titik puncak. Itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. B itu yang koefisien tengah, A itu yang belakang, yang pangkat 2. Jadi di sini bentuknya kan HT 14 ditambah 12T min 2T kuadrat. Berarti ini C, ini B, ini A. B-nya 12, berarti ini min 12, kurangin 2, A-nya minus 2. Coret-coret 6, coret-coret 3. Sama kan ketemunya? 3, ini juga 3, tinggal dimasukkan ke soal. Gitu. Tapi kalau udah bisa turunan, malah cepat, lebih cepat turunan daripada yang pakai min B per 2A. Jaga-jaga aja kalau lupa. Gitu. Next ya. Itu yang nomor 9. Sebuah kubus, ini berarti bangun ruang ya. Sebuah kubus dari kayu memiliki panjang rusuknya 10 cm. Area rusuk itu, area 10 cm. Dicat biru pada seluruh permukaan luar. Kemudian kubus tersebut dibelah-belah menjadi 8 kubus kecil yang sama. Nah, berarti kubus besar kemudian dibelah menjadi 8 kubus kecil. Nah, berarti kita harus hafal tentang volume kubus. Kita cari volume kubusnya dulu, volume kubus besar ya. Kubus besar dulu. Volume kubus rumusnya apa? Ingat nggak? Rusuk sisi pangkat 3. Iya. Rusuk pangkat 3 atau sisi pangkat 3 sama aja. Jadi volumenya itu 10 pangkat 3 ya. Dihitung ketemu 1000. Nah, kemudian volume kan kubus besar tadi dibagi menjadi 8 kubus yang kecil. Berarti volume kubus kecilnya bisa kita hitung dari volume kubus besarnya, nanti kita bagi 8. 1000 dibagi 8. Hasilnya berapa? 125. 125 ya. 125 cm kubik. Berarti volume kubus yang kecil tadi ketemunya 125 cm kubik. Nah, di sini yang nomor 9 kamu diminta menghitung panjang seluruh rusuk ke-8 kubus kecil. Panjang seluruh rusuk. Nah, jumlah rusuk kubus itu ada berapa? 12. Iya, betul. Masih ingat bentuk kubus? Itu kotak gitu. Ada 12 rusuk. Nah, 12 rusuk di masing-masing kubus kecil. Padahal tadi ada 8 kubus kecil. Jadi nanti cara ngitungnya 12 dikali 8 dikali rusuknya. Rusuk kubus kecil. Dan cara ngitung rusuk kubus kecil gimana? 125 ini kamu akar pangkat 3. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 125? 5. Rusuk kubus. Iya, betul. Akar dari 125. Samanya 5. Ya udah tinggal diisi aja. Di sini 12 dikali 8 dikali 5. Namanya berapa? 8 kali 5, 40.
40 kali 12. 480. 480. Betul. Jawabnya yang E untuk yang nomor 9. Ini ya nalar juga sih sebenarnya. Nalar, oh iya, kubusnya kan dibagi 8. Tadi yang besar di belah-belah kecil jadi 8 kubus. Ya udah, larinya ke volume. Karena kan volumenya berapa terus dipotong gitu kan di belah-belah. Untuk yang nomor 10, volume kubus kecil, masing-masing kubus kecil. Tadi udah ngitung ya? Udah nggak usah dihitung lagi berarti. Volume kubus kecilnya adalah 125 cm kubik. Tuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, Pak ya? Alhamdulillah jelas, Bu. Ya. Kalau penalaran matematika itu ngitungnya nggak terlalu yang serumit penalaran, serumit kuantitatif ya. Jadi agak bisalah kalian belajar di rumah sendiri, mandiri gitu, dibanyakin. Nanti kan sering latihan soal, jadi ketemu soal gitu kan, oh ini aku udah pernah ngerjain kayak gini gitu. Ini ya, ini bangun datar. Jadi di penalaran matematika banyak tentang bangun, tentang luas, volume, kayak gitu. Jadi sambil dibuka-buka lagi rumus-rumus bangun datar, bangun ruang, volume, luas permukaan, kayak gitu. Pada sebuah proyek bangunan, seorang tukang diminta memasang batu bata pada dinding sebuah rumah ya. Ini dinding, satu sisi dinding sebuah rumah berbentuk persegi panjang. Panjang dan lebar sisi rumah memiliki perbandingan 2:1. Luasnya 32 meter persegi. Batu bata dipasang ukuran 20 kali 10 cm ya. Berapa keliling sisi rumah? Berarti kalau keliling kita harus tahu panjang dan lebarnya. Dari perbandingan ini tadi kita cari panjang lebarnya berapa. Boleh di awang yang pintar ngawang biasanya lebih cepat ya. Tapi kalau yang nggak begitu bisa ngawang, ya mau nggak mau pakai aturan matematika di sini yang perbandingan ini. Panjang banding lebar itu 2:1. Luasnya 32 meter. Luas persegi panjang, rumusnya apa? P kali L. Iya, P kali L. Luasnya 32, P-nya nggak tahu, L-nya gini aja saya. Kita misalkan dulu aja. Di sini kan P per L, itu kan 2/1 ya. Nah, berarti ini kali silang aja. P sama dengan 2L. Tuh. Jadi P-nya ini kita ganti dengan 2L. 2L kuadrat. Ini dibagi ketemu 16. Berarti L-nya ketemunya akar dari 16. 4. Berarti lebarnya 4, panjangnya itu 2 dikali 4, 8. Berarti lebarnya 4, panjangnya 8. Benar kan? Luasnya itu 32 dan perbandingan panjang dan lebarnya itu 2:1. Udah cocok. Terus diminta keliling sisi rumah, keliling dinding itu. Keliling persegi panjang berarti kita nyari. Keliling persegi panjang rumusnya? 2 kali P tambah L. Iya, 2 di dalam kurung P tambah L. Ini yang jawab Mbak Lala tadi atau ganti? Masih Mbak Lala? Oh ya, oke. P tambah L, P-nya 8, ditambah L-nya 4. Pak, nggak masuk kelas.
C jawabannya. Gitu ya. Terus yang nomor 12, berapa jumlah bata yang maksimum yang dapat dipasang pada dinding? Berarti kita harus menghitung luas batanya. Luas bata ukurannya kan 20 kali 10. 20 kali 10 jadi 200 cm persegi. Diperhatikan satuannya. Ini yang sering mengecoh. 200 cm persegi itu untuk luas bata. Berarti banyak bata. Luas dinding dibagi luas bata. Luas dindingnya 32 meter persegi per 200 cm persegi. Nah, ini satuannya harus sama. Meter ke senti kan turun 2 kali ya. Tapi karena dia kubik, dia persegi, jadi kalinya 10.000. Per 200. Kenapa 10.000? Karena kan turunnya 2 kali dan dia persegi, jadinya nolnya 4 gitu. Tangga itu. Tangga satuan. Udah coret-coret ketemu 1.600. Tuh. Ini gampang, tapi kalau kalian lupa rumus-rumusnya ya susah karena luas, inget-inget ya, rumus keliling, persegi panjang, kayak gitu. Yang sering itu, yang relate sama kehidupan sehari-hari kan lahan berbentuk persegi panjang, atau rumah berbentuk persegi, kayak gitu. Yang sering keluar persegi panjang, dia harus sudah di luar kepala untuk rumus-rumus keliling dan luasnya. Gitu ya. Pejuang UTBK, kita next. Nah, ini menyimpulkan dari beberapa informasi yang ada di soal. Nih. Ada nama toko, jumlah pegawai yang peserta BPJS, terus perbandingan pegawai laki-laki dan pegawai perempuan yang menjadi peserta BPJS. Persentase pegawai perempuan di toko A, B, dan C. Persentase A, B, dan C ini yang perempuan 50%. Berarti 30-30 ini. 35 perempuan laki-laki ya. 35-35 karena 50% berarti kan separuh-separuh. 40-40. Kemudian untuk yang toko D dan E dia 60%. Yang perempuan 60%. Kita cek aja ya, toko D dan toko E. Yang perempuan itu 60% dari total orang yang ada. Totalnya 100. Berarti yang perempuan 60. Yang perempuan 60, yang laki-laki sisanya. Yang E, yang perempuan itu 60% dari 110. Coret, 66. Jadi yang perempuan 66, yang laki-laki sisanya 110 dikurangi 66. Itu untuk yang laki-laki. Hitung temunya berapa. Oke, next ya. Terus di sini ada beberapa pernyataan yang kalian harus menentukan apakah itu benar atau salah. Di sini total pegawai perempuan di toko CDE itu 166. Benar nggak? Kita cek. Toko C perempuannya tadi ada 40. Ditambah toko D-nya ada
60, toko E-nya ada 66. Benar nggak dia totalnya 166? Benar. Benar. Berarti pernyataan yang pertama benar. Jadi ini modelnya kayak checklist gitu loh. Checklist di benar salahnya itu ada kotak checklist. Nah, kamu diminta nge-checklist B atau S kayak gitu. Jadi bentuk soalnya ada yang bukan pilihan ganda. Kemudian rasio jumlah pegawai laki-laki dari toko B dan toko C 3:2. Yang laki-laki toko B-nya itu cowoknya tadi ada 35. Yang toko C cowoknya ada 40. Kalau disederhanakan benar nggak 3:2? Salah ya? Enggak salah. Iya, kalau disederhanakan sama-sama dibagi 5, ini ketemu 7, ini ketemu 8. Jadi ini salah pernyataan kedua. Untuk yang terakhir, ini jumlah pegawai laki-laki toko C, D, dan E adalah 40 orang rata-ratanya. Rata-rata itu berarti nanti jumlah ketiga toko ini dibagi dengan 3. Toko C-nya ada yang cowok ya, yang laki-laki itu 40, toko B-nya ada, toko D-nya ada 40, toko E-nya ada 44. Benar nggak kalau dia di rata-rata 40? Enggak. Udah jelas enggak. Enggak mungkin ya, karena ini 40, 40, 44. Berarti pasti dia rata-ratanya lebih dari 40. Berarti ini S. Tuh. Gitu ya. Tidak mungkin 30, tidak mungkin 40. Nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Intinya kan benar atau salah. Next ya. Lanjut. Ini masih soal yang sama. Cuman pertanyaannya yang berbeda. Masih sama dengan yang tadi ya, selisih jumlah persentasenya sama, kemudian yang diminta selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan peserta BPJS. Berarti kita pakai yang peserta BPJS. Kita kolomnya yang peserta BPJS. Selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan peserta BPJS. Berarti kita menghitung selisihnya atau banyaknya pegawai laki-laki dan perempuan nanti tinggal dikurangi gitu. Coba ya di sini LP. Laki-lakinya itu 3. 3/5 dikali 40. Hasilnya berapa? 4. Iya, 24. Berarti sisanya cewek ya. Sisanya cewek. 40 dikurangi 24, 16. Kok S tuh? P. Kemudian karena ini 1:1 berarti sama ya, separuh-separuh. Ini 30. Ini tadi berapa perempuannya? 40 kurangi 24, 6, 11. Ini karena 50-50. 1:1 berarti dia tetap sama 30 juga. Kan 60 orang. Karena 1:1 berarti angkanya sama. Kemudian yang C, ini cowoknya 2. 2/5 kali 50. 20 ya. Berarti ceweknya 30. Ini 40 berarti sama 40/40. Yang ini 2/5 kali 80. Kedua. Sisanya adalah 48. Nah, kamu jumlah yang laki-laki, kamu jumlah yang perempuan, terus selisihnya berapa? Coba kamu hitung.
Dan cuma laki-laki berapa? 160. Yang laki-laki 100. Belakangnya 6 ini. Kan 4 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Ini 6. 146. 100. 46. 46. 46. Oh iya, saya bentar. Ini yang D ini keliru ya. Apa yang keliru yang D ini? Ada yang tahu? 20. Iya, betul. Kan ini perbandingannya 1:1. 20. Berarti 146 tadi dikurangi 20. Jadi 126. Ini 20 banding 20 ya. Nah, 20 ini 20. 126. Kemudian yang perempuan hitung ketemu 6 tambah 0 tambah 0 tambah 8, ini 4. Nyisa 1, berapa? 5 tambah 3, 8 tambah 2, 10 tambah 4, 144. Berarti selisihnya berapa? 18. Iya. Ada yang punya cara lebih cepat juga nggak apa-apa ya. Ini cara manual. Cara satu-satu gitu, manual dihitung satu-satu. Next ya. Jadi lebih cermat menentukan perbandingan ini tadi. Jadi di kisi-kisi kan juga ada perbandingan. Tuh, next ya. Yang lanjut. Nah, ini kayaknya yang 15 16 kalian bisa sendiri. Ini cuman informasi dari tabel, nanti kalian disuruh mencari. Ini pakainya deret sama barisan aritmatika. Kenapa? Karena ini ada kenaikan setiap bulan. Kenaikan setiap bulan itu kan bulan pertama naik ke bulan kedua, jadi ini dia beda. Rumus aritmatika ya, masih ingat dong? Barisan dan deret aritmatika. Nanti dicek lagi UN sama SN-nya. Konsepnya itu. Yang 17. Sebuah balok kayu berukuran, ini balok ya, ini bangun ruang lagi. 90 dikali 30 kali 120 dipotong bentuk kubus. Kubus itu sisinya kan harus sama karena ukuran terbesar yang dapat dibentuk. Jadi nggak mungkin kan dia nanti sisinya melebihi, kan harus sama semua kan PLT-nya atau S-nya kalau kubus itu. Jadi kita cari yang paling kecil ini, PLT ini PLT. Jadi kan nggak mungkin dia melebihi 30. Kenapa? Karena kan kubus itu kan sisi kali sisi harus sama. Padahal baloknya itu berukuran lebarnya hanya 30. Jadi nggak mungkin lebih dari itu. Ukuran terbesar yang dapat dibentuk ya udah balok dibagi kubus kan. Baloknya kan ukurannya 90 kali 30 kali 120 dibagi dengan kubusnya itu nggak mungkin melebihi 30. Nggak mungkin 90 mungkin. Jadi S-nya pasti 30. Coret-coret 3, coret-coret 1, coret-coret 4. Ketemunya 12. Itu B sebenarnya. Ini kalau kalian melihatnya kan mesti nyari volume dulu kayak gitu. Lama, padahal nanti ini kan tinggal dicoret-coret aja selesai. Tuh. Lanjut nomor 18 ini butuh beberapa rumus tentang bangun ruang lagi ya. Karena
di kisi-kisinya itu kayak banyak yang bang ruang gitu loh. Sampai 6 soal loh. 6 soal dari 20 soal kan banyak tuh itu. Kubus lagi, rusuknya 14. Kemudian kerucut berada di dalam kubus tersebut sehingga alas kerucut menyinggung bidang alas kubus. Jadi kita buat sketsanya dulu aja. Kubus. Ini sketsa ya, jadi kalau agak meleap mohon dimaklumi. Ini kubus, kemudian di dalam kubusnya itu ada kerucut yang menyinggung bidang alas. Jadi kerucutnya bentuk lingkaran ya. Kemudian titik puncaknya itu menyentuh bidang atas kubus di sini. Nah, kubusnya itu kan ada rusuknya 14 ya. Berarti nanti diameter dari kerucutnya itu juga 14. Ini 7. Nah, luas permukaan kerucut. Mintanya luas permukaan. Coba kalian cek luas permukaan kerucut itu rumusnya apa? Buka aja nggak apa kan masih latihan. Sudah nyari? Temu luas permukaan kerucut apa? Coba bisa didiktekan. Pi Ya. LS ditambah pi L kuadrat. Ditambah pi R kuadrat. Nah, ini bentuknya bisa kita ringkas menjadi, ini kan PR punya PR semua ya. Gini. Gini juga boleh. Tuh. S itu apa? Kalau R kan pasti dia jari-jari ya. Pi itu nilainya bisa 22/7, bisa 3,14 tergantung situasi dan kondisi. Kalau dia kelipatan 7 bisa pakai 22/7. Nah, S itu apa? Ada keterangannya nggak di Google? S adalah garis pelukis. Jadi yang miring ini loh. Ini S. Nah, itu kita cari pakai, ini kan bentuknya segitiga tuh. Dari jarinya kan 7. Terus rusuk atau tingginya ini kan 14. Rumus Pitagoras. Ini ada 14, ada 7. Dan di sini berapa S-nya? Kalau kalian kan seringnya pakai yang kuadrat-kuadrat itu kan. Ada tips cara cepat ngitung biar nggak usah nguadratkan. Jadi langsung ketemu. Tapi itu hanya berlaku ketika sisinya itu kelipatannya ya. Jadi kayak 7 sama 14. Ini kan 14 kan kelipatan dari 7. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau ada angka 3 terus 4 gitu ya pakai triple Pitagoras 3, 4, 5. Caranya gimana Bunda ini? Kita buat angka yang paling kecil. Berarti ini kan 7 ya. 7 sama 14 kan yang kecil 7. Berarti ini 7 kasih akar. Akar 1. Sedangkan yang 14 ini dibuat 7 kali 2. Nah, 2-nya ini kita buat akar 4. Udah tinggal yang miring itu akarnya ditambah. Berarti 7 akar 4 tambah 1. 7 akar 5. Tuh. Cara gampangnya ya. Jadi kalau nggak ngerti ya pakai Pitagoras biasa ya. Udah tinggal diisi P-nya 22/7, R-nya atau rusuknya itu 14. R itu rusuk apa jari-jari sih? Jari-jari ya, berarti bukan 14. Tapi 7. R-nya jari-jari.
Berarti 14 dibagi 2, 7. S-nya 7 akar 5, R-nya 7. Kita coret bisa 22, 7 akar 5 ditambah 7. Kita cek di Pilgan. Wah, nggak ada Bu, nggak ketemu jawabannya. Saya menyerah dulu. Di sini yang di dalam kurung itu ada angka yang bisa kita keluarkan. Sama-sama punya angka 7. Keluarkan aja 7-nya, ini sisa akar 5. 7 dikeluarkan, sisa 1. 22 kali 7 itu 154, akar 5 tambah 1. Kita mau dijabarin. Itu ya, diingat-ingat. Jadi ini ada informasi yang rusuknya itu digunakan untuk kita menentukan tinggi dan juga jari-jari kerucut. Jadi nggak langsung, diameter kerucut sekian, tingginya sekian gitu, enggak. Tapi kalian diarahkan ke dalam kubusnya itu. Biar lebih mikir. Udah ya, next. Masih ada 2 soal, semoga cukup ini. Yang nomor 19, ini volume lagi ya, balok. Karena aku ngambilnya yang banyak bangun ruangnya, karena di SMA jarang dibahas, belum dibahas. Kita nggak ada dimensi 3, jadi tak banyak itu. Ini soal UTBK 2023, gelombang 1 nomor 19. Tempat pakan ayam berbentuk balok dengan luas alasnya ini, minus X ditambah 20 ditambah 300 per X cm dan tingginya X cm. Volume balok. Volume itu secara umum itu luas alas kali tinggi. Tinggal menyesuaikan alasnya. Kalau balok, alasnya kan persegi panjang. Persegi panjang kan luasnya P kali L. Jadi kalau volume balok kan P kali L kali T. Tetapi secara umumnya itu luas alas kali tinggi. Gitu. Luas alasnya itu minus X ditambah 20 ditambah 300 per X. Dikali T, T-nya X. Nah, ini kita kita kali satu-satu, nah. Semua yang ada di dalam kurung dikali X. Minus X kali X, min X kuadrat. Ini 20X. Ini karena per X dikali X, jadi tinggal angkanya saja 300. Coret-coret kan. Jadilah bentuk fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat mencari maksimum, kayak tadi, pakai turunan. Jadi volumenya akan maksimum ketika turunannya itu sama dengan 0. V aksen X sama dengan 0. Jadi kita turunkan ya anak. Ini minus 2X ditambah 20 sama dengan 0. 300-nya kemana Bu? 300-nya hilang karena kan turunan. Kalau tidak ada variabelnya dia hilang. Nah, kalau kalian sering hitung turunan pasti ya langsung set-set sih. Karena kan pangkatnya kecil ini. Minus 2X sama dengan min 20, X-nya 10. Nah, setelah itu kamu masukkan ke volumenya tadi. Volumenya kan minus X kuadrat tambah 20X ditambah 300. Tinggal diisi. Ini jangan lupa dikuadratkan ya. Kenapa? Nanti kalau kamu nggak pakai kurung ini, nanti kamu jadinya positif. Karena minus kuadrat. Padahal ini min-nya ini di luar X. Jadi yang diganti cuma X-nya. Sering ya terjadi kesalahan. Minus X kuadrat, misal X-nya diganti 10, jadinya min 10 kali min 10. Padahal salah. Min 10 pangkat 2. Jadi 10-nya itu dikurung. Ini min 100, bukan. Lo kan pangkat kan jadi positif Bu. Tapi kan yang dipangkatkan yang di dalam kurung, bukan yang di luar. Jadi min-nya ini nempel tok, bukan di dalam X-nya, tapi nempel tok. Utamanya 400. Itu ya. Ingat-ingat caranya. Turunan jangan lupa. Kalau ke PPT nggak tahu turunan ya kayak tadi.
Itu caranya itu min B per 2A. Ini rumus fungsi kuadrat. B-nya 20, berarti min 20 per 2 dikali A-nya min 1. Coret-coret 10. Sama kan hasilnya 10. Tuh, tapi seringnya itu pakainya turunan. Next ya. Masih ada satu soal lagi nih. Alhamdulillah lebih cepat dibanding yang kuantitatif ya, karena kuantitatif banyak rumusnya. Kalau ini lebih ke soal cerita, diarahkan ke matematika, bilangan matematika. Nah ini kok jedul log-log Bu? Iya, memang ini kan log itu arahnya ke eksponen itu loh, berbentuk perpangkatan seperti ini. Suatu populasi hewan amoeba mengikuti hukum pertumbuhan ini. Agar populasinya menjadi 5 kali lipat dari posisi populasi awal, T-nya 0 ya kalau populasi awal itu, maka kita nyari NT-nya. NT itu harus 5 kali populasi 0, populasi awal. Tinggal diisi aja sih. Berarti yang N0 ini T-nya kita ganti 0. 1.500 dikali 2 T min 4. 5 kali 1.500 kali 2/4. Coret aja, nah ini dicoret-coret. 2 T min 4 itu sama saja dengan 2T dikali 2 pangkat min 4. Ini kalau eksponen itu kalau kayak gini bisa dipisah ya. Bisa dicoret. 2 pangkat T sama dengan 5. Terus T-nya berapa? Kita pakai bentuk logaritma itu loh. Log B sama dengan C itu nanti hasilnya ekuivalen dengan A pangkat C sama dengan B. Ini kan 2T sama dengan 5 loh. Berarti dia menjadi 2 log 5 sama dengan T. Finish. Gampang kan? Gimana? Sudah paham? Karena masih ada waktu, ini sekalian ya yang nomor 15-16, sekalian aja. Tadi tak skip karena takutnya nggak cukup waktunya, tapi ternyata masih ada waktu. Barisan dan deret aritmatika itu rumusnya harus sudah mendarah daging di luar kepala. UN itu A plus N min B, N min 1 kali B. Kalau SN atau jumlah itu N per 2, 2A plus N min 1 kali B. Gitu. Nah, di sini Mia, seorang pegawai baru, menjabat sebagai manajer. Jadi kamu lihatnya yang manajer ya, ini Mia. Mia. Gaji bulan pertama, berarti ini A-nya. Terus kenaikannya, berarti ini B-nya. Mintanya jumlah gaji dalam 1 tahun. Berarti kan S. SN kan jumlah gaji dalam 1 tahun. 1 tahun ada berapa bulan? 12. Nah, dimasukkan 12 per 2. 2 dikali A-nya itu 8.500.000. Ditambah N min 1, A-nya 12, 11 dikalikan 300.000. 6 dikali 85 kali 2 itu 170 ya, 1.700.000. 1.700.000. 17 juta. Ini 17 juta ya. Ditambah 3.300.000. Nanti dihitung ketemunya 121.800.000. Ini gaji manajer selama 1 tahun ya. Jawabannya C.
Tuh, terus untuk yang nomor 16 itu Raffi sebagai karyawan baru, dia menjabat sebagai administrasi. Berarti yang ini. Ini A-nya, ini B-nya. Kamu diminta menentukan N ketika gajinya 8 juta. Ya udah, berarti pakai UN. UN A plus N-1 kali B. UN-nya 8 juta. A-nya 6 juta. Maunya banyak banget ini uangnya. Terus N-1-nya kan nggak tahu, ditanyakan. B-nya dia naik gaji itu setiap bulan 200.000. Ini pindah ruas dikurangi ya. 8 juta kurangi 6 juta itu 2 juta. N-1 kali 200.000. Coret aja ini 10. N-1 sama dengan 10. Berarti N-nya 11. Jadi di bulan ke-11 dia gajinya jadi 8 juta. Mantap gitu. Ketemu 11. Udah alhamdulillah selesai nih. Semua 20 soal kita bahas selesai. Sampai sini insya Allah paham ya. Jelas dan paham. Nanti bisa dicek kembali. Tetap semangat menjalani hari menuju hari H. Hari H UTBK. Semoga semuanya sukses ya. Amin. Amin. Dari Bu Nani cukup sekian. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'd rather be